لله رب العالمين وبنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan yang lalu kita mulai membahas tentang fadilah masjid dan nanti akan bersambung dengan pembahasan fadilah orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadi kita dahului dulu dengan pembahasan fadilah masjid. Di pertemuan kita yang sebelumnya kita sudah membahas fadilah yang pertama, bahawa berdasarkan hadis Nabi SAW, masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah di atas permukaan bumi. Nabi SAW mengatakan sebaik-baiknya tempat di atas permukaan bumi adalah masjid, dan seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Jadi ini sebenarnya yang dilihat adalah substansinya, isinya. Kenapa masjid menjadi tempat terbaik? Karena di dalamnya tempat yang paling dicintai Allah, karena di dalamnya penuh dengan kebaikan. Orang beribadah, meninggikan nama Allah, menyebut-nyebut nama Allah, memuji-mujinya. Orang di dalamnya berkumpul, menyatukan hati. Orang di dalamnya menuntut ilmu. Jadi semuanya kebaikan. Mendengarkan nasihat, memberi nasihat, itu adalah kebaikan-kebaikan. Begitu juga dengan pasar. Jadi pasar itu kenapa disebut tempat terburuk? Bukan karena statusnya sebagai pasar, karena pasar dari masa Nabi pun sudah ada. Ya tentu kalau itu dianggap tempat terburuk, Nabi tidak akan mengizinkan adanya pasar. Jadi substansi pasar itu yang bermasalah. Jadi pasar disebut tempat terburuk karena di dalamnya banyak maksiat, orang menipu, berjanji palsu, bersumpah palsu, orang melakukan transaksi dengan riba, kemudian kadang-kadang diiringi dengan syahwat, bercanda-canda dengan kalimat-kalimat yang buruk, caci maki, teriak-teriak, berkelahi. Nah ini banyak perkara yang dilakukan di pasar, maka disebutlah pasar tempat terburuk. Dan syaitan paling suka berada di pasar. Baik, kita lanjutkan jemaah Allah. Fadilah berikutnya yang kedua, yaitu keutamaan masjid. Berdasarkan hadis Nabi SAW, maka masjid disebut oleh Nabi sebagai rumahnya orang mukmin. Jadi rumah bagi orang mukmin. Dan ini termaktub salah satunya dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, juga nanti di dalam kitab Al-Hilyah diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Kataba Salman ila Abi Darda, Salman menulis surat kepada Abu Darda, lalu kemudian beliau mengatakan, ya akhi, wahai saudaraku, alaika bil masjid fa'alzimhu, hendaknya engkau selalu memanfaatkan masjid.
Jadi fa'alzimhu, berusahalah tetap dekat dengan masjid. Kata Salman kepada Abu Darda, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Rasulullah berkata, yaitu al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu adalah rumahnya bagi setiap orang yang bertakwa. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, al-masjidu baitu kulli mu'min. Masjid itu adalah rumah bagi setiap orang yang mukmin. Ini mengindikasikan bahawa masjid itu rumah kita. Maksud rumah milik mukmin, seorang yang beriman, ciri-cirinya salah satunya adalah hatinya terikat dengan masjid. Jadi rasa bahagia, rasa senang menuju ke masjid, dan tidak merasa berat kakinya di saat dipanggil ke masjid. Masjid bagi mukmin itu untuk berbicara dengan Allah melalui salatnya. Masjid itu tempat melaporkan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu tempat kita bermunajat. Jadi makanya masjid itu disebut dengan rumah untuk setiap orang yang beriman. Jadi bahasa beriman ini menunjukkan yang ke masjid bahagian daripada ciri-ciri beriman. Makanya ya termasuk salat berjamaah. Ini kalau kita model dengar azan tetapi kemudian memilih untuk salat di rumah, salatnya sah, tapi kita punya masalah. Apa dia? Masih ada kemunafikan yang tersisa di hati kita. Karena ada riwayat dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan bahawa kami di zaman Nabi SAW, kalau mendapatkan orang yang tidak salat berjamaah di masjid, maka kami tahu bahawa dia adalah munafik, ma'lumun nifaq, sebenar-benarnya munafik. Ini berkata Ibnu Mas'ud dalam riwayat yang sahih, disebutkan bahawa dulu di masa Nabi, kalau ada yang tidak mau melakukan salat di masjid, artinya dia salatnya di rumah, ada salat tapi tidak tergerak untuk ke masjid. Jadi kalau ditanya orang, ada salat bang? Ada, salatnya ada, tapi di rumah. Apa kata Ibnu Mas'ud? Itu ternyata menjadi ciri-ciri masih tersisanya kemunafikan. Karena orang munafik itu salah satu tipu daya syaitan kepadanya, dia tak mau mengikuti kehidupan Nabi yang selalu salat di masjid. Nabi itu selalu salat jamaah di masjid. Nabi itu baru keluar dari masjid salat di padang sahara kalau di medan perang. Dan Nabi tidak mengimami isteri-istrinya untuk salat jamaah di rumah. Nabi meninggalkan istrinya di rumah. Jadi kalau Nabi salat itu ya ke masjid. Terikatnya hati ke masjid disebut oleh Nabi SAW dalam salah satu hadis yang masyhur, salah satu dari 7 orang yang diberikan perlindungan oleh Allah di hari tidak ada perlindungan. Ada 7 orang yang diberi naungan oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali dengan izin Allah. Salah satunya siapa?
Iaitu seseorang, di situ disebutkan spesifiknya anak muda yang hatinya terikat dengan masjid. Jadi senang dia ke masjid, maghrib di masjid, habis itu tidak pulang karena betah di masjid sambil nunggu isya. Itu nanti ada hadis lain yang memuliakannya dengan mengatakan orang-orang yang tak pulang dari masjid menunggu dari waktu salat, satu waktu salat ke waktu salat yang lain, maka malaikat mendoakannya. Malaikat mendoakan, ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah sayangilah dia, dan terus malaikat berdoa kepadanya kecuali dia berhadas. Artinya kalau berhadas, keluar kentut, maka di saat itu disuruh berwudu. Nanti masuk lagi ke masjid. Ini menunjukkan apa? Orang yang bersangkut paut hatinya dengan masjid, dia akan mendapatkan payung di padang mahsyar di saat tidak ada payung kecuali payung dari Allah. Salah satunya yang selalu berada di masjid. Jadi ini menunjukkan bahwa orang beriman itu rumahnya di masjid. Walaupun kita tahu bahwa tidak mudah untuk melakukan ini. Ya, kadang-kadang kita punya banyak perkara dunia, tapi seandainya kantor-kantor kita dekat dengan masjid dan di kantor pun tidak ada musalla khusus untuk salat berjamaah, ya sebaiknya kita ke masjid. Semua pekerjaan mencari rezeki itu kalau dipanggil oleh Allah hendaknya diputuskan demi mendekatkan diri kita ke rumah yang diberikan Allah untuk kita di dunia, yaitu masjid. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala ini nanti diperkuat dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, juga Ad-Dailami, juga Imam Al-Munziri dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu qala, Abu Darda berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah berkata, al-masjidu baitun baitu kulli taqiyyin, masjid itu adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Wa takaffala Allah liman kana al-masjid baitah, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan menjamin hidupnya, artinya menjamin dengan kasih sayangnya barang siapa yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Dengan apa Allah akan menjaminnya? birruhi warrahmah, dengan harapan, dengan kasih sayang. Ini orang-orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, maka Allah akan melindunginya dengan segala kebaikan, harapan, dengan harapan-harapan yang lebih baik, juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal jawazi 'ala sirat ila ridwanillah, Allah mudahkan nanti ketika berjalan di titian sirat dengan ridha Allah ila jannah, sampai ke pintu surga. Nah, ini siapa mereka? Orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Ini maksud kalimat ini, ya kita tidak mesti terus-terusan di masjid, tetapi kalau sudah waktunya untuk mendatangi rumah kita, ya datanglah. Kapan kita disuruh ke masjid? Ya sepanjang kapan kita mau. Cuma yang wajibnya adalah ketika salat berjamaah, salah satunya salat Jumat. Itu usahakan tidak salat di rumah, salatlah ke masjid. Semakin jauh rumah kita dari masjid, semakin besar pahala yang kita dapatkan dengan tapak kaki yang kita langkahkan. Saya pernah memberi informasi sebuah hadis bahwa dulu ada Bani Salimah,
Ini salah satu dari kaum yang tinggal di sekitaran Masjid Nabi, tapi Bani Salimah itu paling jauh dari Masjid Nabi, paling jauh rumahnya. Rumah Bani itu satu keluarga besar, karena kebiasaan orang Arab itu tinggalnya dengan keluarga besar. Paling jauh itu Bani Salimah. Nah, Bani Salimah ini pada suatu waktu mendengarkan ada tanah kosong yang dijual di samping Masjid Nabi. Lalu mereka bermusyawarah untuk membeli tanah tersebut, lalu mereka akan pindah ke tanah kosong itu dengan tujuan agar bisa lebih dekat dengan masjid. Jadi alasannya ya agar bisa salat jamaah dekat dengan masjid. Nah, rupanya rencana itu didengarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memanggil kepala suku dari Bani Salimah. Ya. Apa kata Rasulullah? Aku mendengarkan, sami'tu annakum turiduna an tantaqilu bijiwaril masjid atau kama qala. Aku mendengar bahwa kalian ada rencana untuk pindah ke samping masjid. Apa kata kepala Bani Salimah ini? Benar ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Jangan pindah. Nabi mengatakan jangan pindah, tetaplah kalian di sana, tetaplah di sana, jangan pindah ke samping masjid. Ada apa? Di situ Rasulullah mengatakan setiap tapak kaki kalian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tapak kaki makin jauh, maka makin banyak tapak kaki yang dilangkah menginjak-injak permukaan bumi demi menuju ke masjid. Rasulullah melarang Bani Salimah untuk pindah agar mereka mendapatkan pahala yang besar. Kenapa Bani Salimah ingin pindah? Keterikatan hatinya dengan masjid. Tapi Nabi menjelaskan ada kelebihan orang yang jauh dari masjid. Nah, ini makanya bapak-bapak yang jauh dari masjid jangan pindah, tetaplah tinggal di jauh masjid. Yang jadi masalah di mana? Tidak pernah sampai ke masjid. Itu yang jadi masalah. Kalau tadi Bani Salimah dilarang pindah karena mereka, Nabi tahu bahwa mereka jauh pun mereka tetap ke masjid. Ini begitu kita bilang tetaplah tinggal jauh dari masjid, tidak pernah sampai ke masjid, Pak. Nanti kalau ditanya kenapa bapak tidak pernah salat jamaah di masjid, hai, kan kami kan jauh tinggal dari masjid, mana mungkin kami salat di masjid. Itu berarti tidak sesuai dengan keinginan Bani Salimah tadi. Jadi begitulah sahabat terikat hatinya di masjid. Jadi betul-betul betah. Ya, ada masalah apa-apa mereka berdiskusi, bermusyawarah. Ya, sampai urusan kenegaraan, melakukan strategi perang dan segala macam itu dilakukan di rumahnya orang-orang beriman. Pada suatu waktu ada sahabat-sahabat yang sudah berwudu lalu kemudian menuju ke masjid untuk salat Isya, dan ternyata mereka menunggu. Ini hadis ya, saya tak hafal matan semuanya. Mereka nunggu Nabi tidak kunjung keluar dari rumahnya. Jadi Nabi tidak keluar-keluar. Sudah 1 jam tidak keluar, 2 jam tidak keluar. Kalau itu posisi kita, Pak, kita ke masjid, imam tidak ada, dan di antara kita tidak ada yang satu pun bisa jadi imam, misal contohnya. Semua ikra satu, kebetulan misal contoh. Yang datang itu semua tidak bisa jadi imam. Imam tidak ada. Kira-kira 15 menit, setengah jam kita tunggu di masjid, tidak ada yang bisa memimpin salat jamaah. Apa yang kira-kira kita lakukan? Kemungkinan besar kita akan mengatakan ya sudahlah, kita salat sendiri saja atau kita pulang saja. Ini sahabat Nabi tidak keluar. Kapan Nabi keluar? 1/3 malam. Bayangkan dari waktu Isya, kalau kita koordinasikan dengan waktu hari ini, itu dari jam 8 mereka nunggu sampai jam 3 malam, Pak. Baru Nabi keluar dari rumahnya berada samping masjid, baru Nabi keluar dan mereka sudah
tertidur. Artinya mereka nunggu Nabi sampai tertidur-tidur di situ, dan mereka tidak melakukan salat Isya sendiri, mereka menunggu Nabi. Ya. Betah di masjid, padahal waktu itu lantai masjid pasir dan kerikil. Mereka tiduran sambil menunggu Nabi. Ada yang sudah tertidur beneran. Lalu kemudian keluarlah Nabi di sepertiga malam. Lalu Nabi mengatakan, bangunlah, kita salat Isya berjamaah, dan inilah waktu Isya yang terbaik, kata Nabi. Nah, di situ Nabi menyebutkan hadis itu, inilah waktu Isya yang terbaik. Nah, akhirnya mereka bangun, kemudian melakukan salat Isya bersama Nabi SAW. Segitunya ikatan hati mereka dengan masjid. Ini betah sekali di masjid. Nah, di samping itu kan tadi Nabi mengatakan bahwa inilah waktu Isya terbaik. Maka para ulama itu sepakat mengatakan bahwa waktu Isya itu ada dua. Yang terbaiknya ada dua. Boleh di awal waktu, boleh di akhir waktu. Ya. Yang di awal waktu, maka kita telah masuk ke dalam kewaspadaan, takut nanti kita tidak bisa melakukannya lagi. Maka yang melakukan di awal waktu juga termasuk amalan yang paling baik. Ini seperti kita bentar lagi lakukan salat Isya. Tapi bagi mereka yang kuat dan punya rombongan atau punya kelompok yang bisa berjamaah di akhir waktu, maka mereka telah mengikuti waktu yang disebutkan oleh Nabi tadi. Ya, nantilah salatnya asal jam 3, jam 4 salat Isya. Nah, setelah itu bersambung dengan salat witir bersama. Nah, itu waktu, salah satu waktu terbaik Isya. Cuma begini, ini harus diperkirakan dengan baik. Kalau kita yakin, kalau nanti kita salat jam 3, jam 4, lalu tidak ada lagi, kita tidak punya teman lagi untuk berjamaah, maka pilihlah di awal waktu. Karena tadi Nabi mengatakan waktu terbaik, memang sahabat-sahabat standby sampai di akhir waktu. Apalagi yang mau coba-coba dan dia tidak yakin bisa bangun atau tidak, lalu dia mengatakan nanti ajalah salat di akhir waktu, padahal dia tahu kalau nanti di akhir waktu dia terpaksa salat sendiri, tidak ada jamaahnya lagi. Lalu kemudian dia pun tidak yakin bisa bangun atau tidak, dia tidur, habis maghrib tidur dengan niat Isya nanti di akhir waktu. Ternyata terbangun duhur. Nah, ini pekerjaan seperti ini malah dia boleh kan? Tak boleh. Jadi paling bagus tu kalau model-model iman kita sekarang, salat saja di awal waktu. Jadi dengan kita merasa ini rumah kita, ini tempat kita menyamankan hati. Karena kalau sudah masuk masjid tu, hati itu tenang. Betul-betul kita seperti mendapatkan sebuah rahmat. Ya, semua permasalahan langsung dibereskan oleh Allah melalui hati yang tenang. Ya, orang kalau masuk masjid dari amarah yang membara, itu dia akan berubah, hatinya berubah. Makanya seperti kita sebutkan di minggu yang lalu, ribut dalam rumah, kita ke masjid, pulang itu hati kita sudah berbeda. Yang tadi rencana waktu ribut mau ceraikan, tapi gara-gara kita ke masjid lebih dahulu, itu kita sudah mulai menenangkan hati, lalu dapatlah pikiran yang lebih bijak. Kita akan mengatakan dalam hati, itu apa kita ceraikan? Bukankah dia istri kita yang dulu kita cintai? Bukankah dia yang telah melahirkan anak-anak kita? Bukankah waktu kita sakit, dialah yang selalu berada di samping kita di saat istri kedua dan ketiga tak pernah nampak? Itu bagi yang punya dua dan tiga. Ya. Jadi pikiran itu muncul. Kenapa? Ketenangan hati. Makanya Nabi SAW menyebutkan masjid itu adalah rumahnya orang-orang yang mukmin. Ya. Belajar paling bagus itu di masjid. Karena belajar paling bagus ketika rahmat Allah turun. Nah, kemudian kan orang seiring dengan perkembangan zaman, belajar itu tidak lagi di masjid kan, sudah mulai dibuat lokal, madrasah. Dulu belajaran dimulai dari masjid.
Dan sampai masa-masa tabi'in itu semua pelajaran buat di masjid. Di masjid itu, di setiap sudut-sudut masjid itu, sampai masjid-masjid sekarang Pak, di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu masjid di Al-Azhar, di Mesir, itu habis salat, baik habis salat zuhur, habis salat isya, habis salat kadang-kadang habis salat subuh, itu ada kuliah, ada talaqi di sudut-sudut masjid. Jadi yang mau belajar fikih di sana, yang mau belajar usul fiqh di sini, mau belajar hadis di sini. Jadi betul-betul masjid itu difungsikan untuk belajar. Maka disebutlah dulu zawiyah. Zawiyah itu sudut-sudut masjid. Maka kita orang Aceh kemudian menyebutnya dayah. Dayah itu diambil dari bahasa Arab, artinya dari zawiyah. Karena kita mungkin agak mengkelibot kalau kita menyebut di mana belajar, di zawiyah, agak susah. Orang Aceh kan langsung dayah aja langsung. Kayak menasah itu sebenarnya madrasah. Lalu kita tidak mau ambil pusing, langsung menasah. Ismail aja jadi CA. Ismail jadi CA, cukup bagus nama dipanggil. Di kampung saya CA dipanggil. Bukan Mae, kalau Mae masih lumayan bagus, CA dipanggil. Orang Aceh ini simple, langsung. Makanya zawiyah itu dari dayah. Masjid itu dijadikan tempat belajar dari dulu, Pak. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian bergulir ke Turki Utsmani. Itu masjid itu sentral. Nanti baru dibangunlah sekolah-sekolah berikutnya, karena melihat tidak mungkin masjid menampung semuanya. Maka dibangunlah kutab, tempat belajar tahfidzul Quran. Itu lokal-lokal. Cuma perlu kita ingat, sebaik-baiknya rumah untuk belajar adalah masjid, karena dia memang tempat turunnya rahmat. Bahkan ketika seseorang ditanya tentang apa hukumnya melakukan akad nikah di masjid, kan tadi disebut Nabi itu rumah kalian, itu rumahnya orang mukmin, maka ada yang melakukan akad nikah di masjid. Ini hukum melakukan akad nikah di masjid. Di dalam hukum itu dibenarkan dengan syarat tidak melangkahi kehormatan masjid. Mana dalilnya jemaah melakukan Allah? Ada hadis yang panjang. Jadi Nabi pada suatu waktu sedang berada, kata Ibnu Hajar, ini periwayat hadis ini riwayat Bukhari, kemudian disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Sahih Bukhari. Kejadian ini kemudian nanti terjadinya di masjid. Jadi Nabi sedang berada di masjid, atau di luar masjid tapi dekat dengan masjid. Lalu ada seorang perempuan mendatangi Nabi. Lalu apa yang dia katakan kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, aku menghibahkan diriku kepadamu ya Rasulullah. Maksudnya, nikahilah aku. Jadi semua dulu Pak perempuan berlomba-lomba ingin menjadikan Rasul sebagai suami, manusia terbaik jadi suami, Pak. Hari ini semua perempuan berlomba-lomba menjauhi kita. Kita lamar sana tidak diterima, lamar sini tidak diterima, sana pun tidak diterima, Masya Allah. Ada yang dekat sama kita, kita tak terima. Dulu semuanya berlomba agar Nabi bisa menjadi suaminya, manusia terbaik sepanjang alam. Nah perempuan ini mengatakan, aku hibahkan diriku kepadamu ya Rasulullah, artinya nikahilah aku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Aku sedang tidak ada rencana untuk menikah. Ya Nabi langsung jawab begitu, tidak ada rencana menikah. Lalu kemudian lewatlah seseorang yang kebetulan dia mendengarkan percakapan ini. Dia dengar nih, ada perempuan yang ingin minta Nabi menikahinya. Lewat dia nih. Lalu dia mengatakan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini bahasa saya ambil bahasa dari kesimpulan hadis. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau tak mau menikahinya, beliau mudah, biar untukku saja ya Rasulullah. Ini pintar nih sahabat nih, mengambil kesempatan. Kalau engkau tak mau ya Rasulullah, biar untukku saja. Jadi kata Rasulullah, melihat niat baik orang ini,
Langsung Rasulullah mengatakan, apakah engkau punya mahar? Orang ini diam. Lalu Rasulullah bertanya, apakah engkau punya emas? Dia mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Engkau punya cincin? Ini kira-kira begitu bahasanya, Pak. Nanti detailnya kita lihat kembali di hadis, tapi begitu kira-kira bahasa Nabi. Engkau punya cincin dari perak misalnya, gitu. Tidak ada. Kalau begitu engkau punya sandal yang berharga? Tidak ada. Artinya tidak ada yang berharga. Ya. Ini betul-betul modal nekat. Ya. Akhirnya Nabi bertanya, kalau begitu engkau punya hafalan Quran atau tidak? Kata dia, ada ya Rasulullah. Ya, tapi tidak seluruhnya. Ya, ada ya Rasulullah. Okey, kata Rasulullah, kalau begitu jadikan mahar hafalanmu. Akhirnya di situ juga Rasulullah menikahkan orang itu dengan perempuan itu. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu kejadiannya di dalam masjid. Dinikahkan langsung di dalam masjid. Ya. Dan ini juga sebelum kita lanjut tentang masjid, bisa jadi rumah kita. Tadi Nabi minta hafalan Quran. Sekarang orang sudah dibuat jadi tren, mahar adalah hafalan Quran. Padahal Nabi meminta mahar dari hafalan Quran di saat orang itu sudah tidak ada apa-apa yang lain. Hari ini belum apa-apa, hafalan Quran duluan. Mahar itu harus sesuatu yang berharga untuk si calon istri. Jadi tidak bisa mahar hafalan Quran langsung. Itu bukan, itu langkah utama. Yang paling bagus, yang lebih mahal. Makanya emas itu termasuk mahar yang paling baik. Kita kalau melamar perempuan, sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mahal dari kita. Jadi kalau dia bilang 10 manyam, kita naikkan. Kok 10 manyam? 20 manyam aku beri. Begitu kita laki-laki, Pak. Saya tidak praktekkan juga seperti itu. Ya, apa ni napeng roji. Tapi itu si laki menawarkan mahar yang terbaik. Tapi perempuan menghadapi laki-laki, dia merendahkan maharnya. Itu perempuan terbaik. Ya, jangan mempersulit. Jadi kalau ditanya oleh keluarga laki-laki berapa maharnya, ya, si perempuan bilang, ya 15 manyam lah. Itu kalau dia merasa bahwa pihak laki itu tidak sanggup, maka sebaiknya dikurangi. Yang kurangi pihak dia. Jadi jangan pula mertua yang paling keras suaranya. Dek, kau bilang 15 manyam, mama aja dulu, cuma mama dulu 25 manyam. Tak boleh, naikkan lagi nak. Kamu level tu selevel mama. Ya. Itu mertua itu tak baik. Mahar di sisi perempuan direndahkan, di sisi laki-laki naikkan. Jadi kalau kita kaya, Pak, punya harta, naikkan. Seperti Rasulullah melamar Khadijah, ya, itu maharnya gila-gilaan. Berapa ratus ekor unta itu yang dijadikan mahar? Entah 200 ekor unta, hampir 2 M maharnya Nabi. Nah, jadi jemaah melakukan Allah. Dengan begitu, rumah kita adalah masjid. Bahkan masjid itu menjadikan tempat pernikahan juga dibenarkan. Syaratnya jangan sampai menghinakan masjid. Bagaimana menghinakan masjid? Banyak rombongan lintu, rombongan darah baru masuk masjid, tidak melakukan salat tahiyatul masjid. Ini menghinakan masjid. Buat nikah di masjid, datang ramai-ramai langsung masuk masjid, lalu kemudian tidak ada salat tahiyatul masjid, rombongannya tak salat, apalagi lintunya, apalagi darah barunya. Itu lintu, pengantin laki tidak salat tahiyatul masjid. Dia mau nikah nih, seharusnya kan dia mohon dulu sama Allah, ya Allah, hari ini aku akan melakukan pernikahan. Itu kalau dia salat 2 rakaat tahiyatul masjid, dia berdoa, ya Allah, aku akan melakukan akad nikah, jagalah perkawinan kami ya Allah. Seharusnya kan begitu, Pak. Tapi tidak, masuk langsung nyelonong ke dalam masjid, langsung duduk. Yang lebih parah lagi, Pak, ada perempuan-perempuan yang haid, yang di dalam pandangan jumhur ulama tidak boleh al-lubas, berdiam diri di dalam
masjid. Kalau numpang lewat, abiri sabil tak mengapa. Ini numpang duduk langsung lama duduk dalam masjid. Jumhur ulama mengatakan tak boleh bagi perempuan haid, tapi itu dilakukan, menghinakan masjid. Belum lagi nanti bagi kuih kotak dalam masjid yang tidak dibersihkan, jadi habis makan kotak campak, risol kulitnya habis, isinya dibuang di situ, Pak. Atau isinya dimakan, kulitnya dibuang. Nah, itu makanya permasalahan itu yang jadi masalah. Jadi jemaah makan Allah, masjid ini adalah rumah seorang mukmin, maka berbahagialah kita di dalam masjid Allah. Baik, insyaallah kita sambung pertemuan yang akan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.